Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Novadas ya guys ya. Bukan kedatangan sih, ini motor gua sendiri ya guys ya. Anjay, udah guys, tenang-tenang baik kids. Jadi motornya ini tuh gua baru ngangkut ya guys ya. Tapi komstirnya oleng dan sebagainya udah nggak enak dah motornya untuk dinaikin. Tapi motor itu cakep gitu guys, jadi gua angkat. Nah ini sekalian pengen gua modif ya, kayak rem-remnya dan sebagainya gua ganti RCB semua guys, ora sepele. Simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Pertama-tama di sini kita akan melakukan pengecekan serta pergantian pada komstirnya dan juga penyervisan pada shocknya supaya bagian depan motor ini bisa pargoy dengan aman, nyaman dan tentram ya adek. Kita lakukan pencopotan pada bagian shock-shocknya terlebih dahulu ya guys ya. Terus kita ketok-ketok secara pelan-pelan menggunakan palu karet sampai shocknya ini turun dua-duanya ya adek. Dan kalau udah kecopot, selanjutnya kita lakukan pencopotan pada si bagian atasnya ini ya guys ya. Nah yang ditutup pokoknya nggak tahu namanya apa gua guys. Setelah itu kita akan melakukan pencopotan pada segitiganya untuk kita cek si komstirnya ini kayak gimana. Dan setelah tercopot, mari kita lihat kondisinya ya guys ya. Kita buka dulu nih, kita angkat dan kondisi komstirnya ini udah pada kering grease-nya. Dan gak cuma itu, di rumah bearing-bearing ini tuh pada kemakan ya. Akibatnya kalau di setel nggak bakal enak ya guys ya. Ya Allah capek banget, motornya kinclong doang ya guys ya. Sebelum kita melakukan pergantian pada komstirnya, kita akan melakukan penyervisan pada shocknya terlebih dahulu ya guys ya. Kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu pada si shocknya. Setelah itu kita buang dulu nih oli shock lamanya. Setelah itu kita cuci secara menyeluruh ya adik pada part-part shocknya ini dengan menggunakan bensin cukup ya guys ya. Nah, setelah semua sudah dibersihkan, untuk part yang kita ganti di sini ada seal shock, kita ganti baru pakai Suzuki ya adik. Langsung saja kita pasangin si seal shock barunya ini sambil digetok-getok. Cuman ditahannya dipakai seal shock yang lamanya ya guys ya. Jadi tumpuk biar seal shock barunya kagak hancur guys. Dan kalau udah tinggal kita lakukan perakitan kembali pada si shocknya ini dan kita tuang oli shocknya ya guys ya. Takarannya kalian bisa cek sendiri aja di Google, banyak ya guys ya. Terus tentunya kita lakukan hal yang sama pada shock sebelahnya. Setelah itu kita cek dan ternyata udah empuk ya guys ya. Udah enak lah gitu, nggak empuk-empuk banget, nggak keras-keras banget gitu lah. Dan ini dia gambaran ketika kedua shocknya ini sudah aman sentosa ya guys ya. Sudah direparasi, jos geng jos par. Terus kita beralih ke bagian komstirnya guys. Komstirnya kita ganti baru, original pakai punyanya Tiger ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada komstirnya. Dan jangan lupa dikasih grease ya guys ya, supaya tidak kena langsung tuh komstirnya, biar awet gitu guys. Kenapa kita nggak mau pakai yang ori guys? Nah karena ini lama. Nyusun dulu pelornya. Kalau yang ori guys, belum nanti kalau jatuh nih. Ini kalau gua gubrak-gubrak marah pasti Ipang. Nah sekarang kalian tahu kan kenapa kita pakai komstirnya Daytona kagak yang ori. Nah itu dah, pemasangannya tuh ribet banget ya guys ya. Karena memang stok buat Novadas ini nggak ada ya guys. Jadi kita pakainya yang original Fiction ya guys. Fiction Tiger. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan kembali pada segitiganya ini. Dan setelah segitiganya sudah terpasang, kita tes, kita setting dulu ya guys ya, si komstirnya ini supaya dapat titik ternyamannya nih besti. Nah kalau udah dapat titik nyamannya, jadi sekarang tinggal kita lakukan pengencangan aja pada si komstirnya ini ya guys ya. Dan mari kita tes kembali. Dan sekarang udah jos geng jos par, komstirnya udah tenang baik kids. Oke, setelah semuanya aman, kita lakukan pemasangan kembali pada si shock depannya ini. Dimulai dari yang kanan terlebih dahulu. Setelah itu kita pasangkan stang yang kanannya ya dade. Nah ini dia guys, setelah sudah terpasang, anjay ora sepele bro. Terus kita lanjut ke bagian kirinya ya dade. Kita pasangin si shock bagian kirinya ini. Dan cara biar tahu sejajar apa enggaknya tuh kalian bisa lihat, masukin as rodanya ya guys. Nah kalau digeser kiri kanan masih seret, tandanya belum pas. Dan kalau udah lancar berarti udah sejajar si tinggi as shocknya ini nih besti.
Lanjut kita lakukan pemasangan pada spakbor yang udah kita copotin tadi ya guys ya. Dan sekarang tinggal kita pasang kembali si velg depannya ini adik-adik. Anjay, setelah itu tinggal kita lurus-lurusin sepele aja ya guys ya. Selanjutnya mari kita lakukan pengupgradean pada pengeremannya nih besti. Master remnya ini kita ganti baru pakai RCB S1 beserta kalipernya kita pakai RCB juga bos. Senggol dong. Dan selang rem depannya di sini kita pakein TDR ya Dade. Oke, langsung saja kita lakukan pengeksekusian guys. Kita pasangkan kaliper serta selang remnya ini dan kita pasangkan juga si master rem ya guys ya. Dan ini dia setelah semuanya sudah terpasang dengan rapi. Jos geng jos. Selanjutnya kita akan melakukan pergantian serta pembongkaran ya guys ya pada koplingnya nih guys. Kita buang dulu oli mesinnya dan oli mesinnya ini masih bening seada-adanya guys. Buset, dah ora sepele bro. Oke, dan setelah oli semuanya sudah terbuang, langsung saja kita lakukan pembongkaran serta pencopotan pada si bak koplingnya ini terlebih dahulu ya guys ya, secara pelan-pelan. Nah ini dia nih guys, setelah semuanya sudah tercopot. Buset, masih kinclong bro. Kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada part-part koplingnya ini. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kondisi per koplingnya ini masih standar dan sudah dipastikan masih aman ya guys ya. Begitupun juga dengan part-part kopling lainnya besti. Rumah kampas koplingnya ini tuh masih bagus ya guys ya, masih aman, gak ada yang kemakan. Begitupun juga tutup rumah kampas koplingnya masih aman sentosa ya guys. Bahkan sampai kampas-kampas koplingnya pun semuanya masih pada cakep semua dah. Pokoknya tidak ada tanda-tanda kerungkatan pada si part-part koplingnya ini besti. Partnya itu yang kita ganti biar jelepat-jelepat hanyalah per koplingnya ya guys ya. Kita ganti baru pakai RX7 Racing ukuran medium. Udah ini paten ya guys ya. Udah kalau kopling-kopling mah. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan kembali pada part-part koplingnya ini. Dan kalau udah tinggal kita pasangkan si bak koplingnya ini ya Dade. Dan kalau udah tinggal kita kencangkan secara keseluruhan pada baut-baut bak koplingnya nih besti. Nah, untuk hand gripnya di sini kita ganti baru pakai RCB. Langsung saja kita lakukan pemasangan dan cara pemasangannya itu mudah ya guys ya, dengan menggunakan kompresor nih besti. Biar gampang masuknya dan ini dia setelah semuanya sudah terpasang dengan rapi. Jos ngeng jos par. Selanjutnya mari kita cek businya dan untuk kondisi businya ini masih aman sentosa ya besti. Lanjut kita lakukan pencopotan pada karbunya untuk kita lakukan pengecekan serta pembersihan pada si karburatornya ini ya guys ya. Untuk karburatornya ini kondisinya ini tuh masih aman, tentram, sejahtera, pokoknya mah kagak ada kerusakan ya guys ya. Kondisi karbunya masih spesial, ini mah orang sepele bro. Kita lakukan pencopotan pada part-part karburatornya dan seperti yang kalian lihat di sini guys ya, bagian dalam karburatornya pun bener-bener masih mulus ya guys ya. Nah ini main jet yang orinya guys, kita ganti ke 140. Nah ini dia, ganti ke 140 besti. Biar jos ngeng jos par. Oke, langsung saja kita lakukan perakitan kembali serta pemasangan kembali pada si karburatornya ini ya guys ya. Kita pasangkan kembali pada skepnya dan kita tempelin langsung kembali ya guys ya ke karburatornya guys. Asik asik. Setelah itu tinggal kita puter-puter aja sampai kencang dan ini dia setelah karburator sudah terpasang dengan rapi. Jos geng jos par. Karena businya masih aman jadi tidak perlu kita lakukan pergantian. Dan kita pasangkan kembali pada si businya ini ya guys ya. Terus selanjutnya karena filter udaranya ini masih aman dan masih oke, kita pasangkan kembali ya guys ya. Dan setelah semua proses penyervisan serta pergantian part selesai, tinggal kita pasangkan kembali pada body-bodinya ini secara menyeluruh ya guys ya. Tuh lu lihat sendiri aja ya, bodinya benar-benar full mulus ya guys ya. Buset, kurang cakep apa ini motor coba guys. Anjay, keren gak motornya? Udah guys, jangan iri bos. Gue mah suka motor-motor beginian, gue koleksiin ya guys ya. Nah, setelah secara keseluruhan body-bodinya sudah terpasang, langsung saja mari kita apa? Cek sound dong. Oke guys, untuk total motor ini, reparasi motor ini tuh menghabiskan budget sekitar 0 rupiah.
Kalian bayar servis, gue mah kagak bos. Terus ngambil part-part penja juga gratis ya guys ya. Tinggal ambil doang, tinggal petik ini mah di pohonnya ya guys ya. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Iya bentar, nih gue jual ya guys ya motornya. Kalau ada yang mau beli DM aja lah di IG. Bisa tawar-tawar guys. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe-nya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Jos Ngeng Jospar gue. Kalau klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.